undangan terbuka. Kayaknya kok ini undangan menantang sekali begitu ya. Ternyata pas aku baca lagi dan teliti lagi, kalau dibaca betul-betul undangannya adalah bagaimana seorang Angelina Sondakh menanggapi korupsi itu sendiri. Wah, ini adalah cerita 20 tahun yang lalu. Saya dihukum itu kan sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, aktivitas korupsi itu kan terjadi ketika saya masuk DPR sekitar usia 26 tahunnya saya. Jadi untuk merefresh gitu, karena ini kita berbicara mengenai kegiatan korupsinya ya, aktivitas korupsinya. Jadi bukan setelah saya dihukum. Nah ini luar biasa gitu loh tantangannya, undangan terbuka ya, saya coba cari tahu ini siapa gitu yang ngirim, kan penasaran juga gitu. Nah, ini film apa? Nah pas buka kan ternyata filmnya film Siratal Mustaqim. Dan makanya saya menjawab hari ini karena saya rasa film ini tuh begitu penting banget untuk tidak hanya para pejabat, para penguasa atau para pengambil keputusan atau mereka yang sedang duduk dalam posisi-posisi yang erat nanti bisa dijadikan kegiatan mereka yang salah jadi tindak korupsi. Itu yang membuat saya tuh pengen banget nonton filmnya. Penasaran juga. Nah, tapi biasanya kan kalau orang malu ya ketika mungkin harus bercerita tentang kehidupan sebelumnya waktu saat mungkin korupsi. Kenapa Mbak Enji mau menginspirasi mungkin? Karena tadi itu takut Siratal Mustaqim. Sesungguhnya insya Allah mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Artinya karena saya muslim gitu dan memang ada banyak sekali ayat-ayat yang selalu menekankan untuk memperbaiki diri, untuk mengajak dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan salah satu amal ibadah saya untuk mengajak orang dalam kebaikan. Sebelum mengajak orang dalam kebaikan, orang-orangnya harus baik. Makanya mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi saya sendiri khususnya, jadi ngeri-ngeri sedap juga gitu kan kalau kebayang nanti lewati jembatan Siratal Mustaqim yang selalu divisualisasikan di bawahnya ada banyak sekali api neraka, kalau kita tembus nggak ya gitu kan. Itu aja udah bikin dada tuh kayaknya debar jantungnya tuh. Mudah-mudahan ini juga sebenarnya bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau masalah korupsi, saya bilang kelamaan kalau azab di Siratal Mustaqim ini. Karena pada saat saya melewati masa-masa saya itu di dalam penjara itu udah kayak neraka di dunia. Nah dan itu sangat tidak mengenakan. Nah karena mungkin nanti saya belum nonton filmnya kan, karena mungkin nanti dikaitkan dengan keluarga, bahwa sebenarnya tindakan seorang koruptor itu berdampak kepada anak, istri, keluarga besar. Mungkin yang tidak pernah diekspos bagaimana sesungguhnya hari-hari yang dilewati oleh keluarga. Kalau saya kan misalkan Keanu ngelewatinnya gimana, mami papi saya ngelewatinnya gimana. Sebenarnya yang paling berat itu adalah di mereka keluarga yang harus mendampingi kita selama bertahun. Mungkin bisa sedikit cerita apakah Mbak sendiri ikut terlibat dalam proyek ini? Enggak, saya sih sebenarnya maunya lebih awal gitu kan, daripada tiba-tiba dikasih undangan terbuka gitu. Karena maksudnya kegiatan korupsi itu sendiri kan, astagfirullahaladzim, saya pernah melakukan gitu lah. Artinya lebih detail gitu kan, mungkin lebih bisa terelaborasi dengan lebih baik gitu. Karena yang terlihat di permukaan kan itu tidak banyak. Tapi ya udah, filmnya udah jadi gitu kan, pesannya mungkin lebih kepada bagaimana keluarga, terus nanti bagaimana kalaupun lolos di dunia belum tentu nggak lolos, belum tentu lolos di akhirat. Jadi itu pesannya sih luar biasa ya, karena kan kalau misalkan saya sendiri banyaklah referensi loh kok ini gitu kan, tapi udahlah kita nggak usah bertanya loh kok, kita nggak usah ngebandingin gitu loh, ngebandingin hukuman saya aja dengan hukuman yang lainnya, itu udah alhamdulillah udah hilangkan rasa itu. Tapi mungkin pertanyaan yang harus terjawab dalam film ini adalah loh kok bisa ya di dunia lolos, tunggu dulu, belum tentu lolos di akhirat. Berarti ada rencana mungkin kalau seandainya ada film Jembatan Siratal Mustaqim 2 akan ikut terlibat? Kalau saya tuh pengennya Jembatan Siratal Mustaqim di dunia dulu nih ya kan, karena ya Allah itu penderitaannya luar biasa loh sesungguhnya. Tadi kan sempat berulang kali Mbak Enji kalau penyesalan terbesar itu masalah waktu ketika anak. Kayak lu masih kecil. Aku lagi pakai bulu mata nih, aku nggak mau nangis sore ini ya kan, ya Allah ya Sempat Rahman ya berkaca Rahim. kaca juga kan tadi.
Karena ya begitulah, artinya kalau misalkan mungkin banyak orang yang menilai Angelina Sondakh itu kuat, yang lebih kuat tuh anak saya. Artinya ini sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa luka itu bukan kepada kita nih yang melakukan, tapi luka terbesar itu akan ada di hati anak-anak kita, di hati mungkin yang punya istri, yang punya suami gitu loh. Kalau saya dulu punya orang tua, dan ini kan yang nggak pernah terceritakan, orang mungkin fokus kepada si pelaku, tetapi sungguh karena Keanu kan dari umur 2,5 tahun ya, sampai akhirnya saya bebas ke Keanu umur 13 tahun. Banyak sebenarnya yang dia ada apa itu? 1000 doa pun gak akan pernah cukup untuk menembus, karena waktu gak akan pernah bisa kembali. Makanya alhamdulillah kan di dalam Islam itu selalu demi waktu, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu selalu menekankan, waktumu itu adalah harta terpenting. Engkau mau apakan? Mau isi dengan kebaikan atau mau isi dengan kemudahan? Mudah-mudahan ya Allah. Bismillah. Tapi kakekmu secara nggak langsung dia ditempa oleh keadaan yang luar biasa, jadi sosok yang akhirnya punya figur kelebihan dibanding anak sendiri. Sampai hari ini Kian nggak pernah bercerita. Cerita tuh nanya gitu. Saya pun tidak akan pernah ingin menceritakan sebelum Kianunya siap, karena saya tidak ingin hati anak saya diisi dengan kebencian, karena Kianu akhirnya harus tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan, karena sekarang saya pengen mempersiapkan hati Kianu itu seluas samudra, dia bisa menerima ini sebagai kebaikan, dan itu agak sulit ya, karena pasti dengan anak-anak Gen Z, loh kok mami, loh kan ini begini mami, loh kok mami hukumannya tinggi, loh kok mami kok ditaruh di lapas yang begitu, kok mami dicampur-campur, kok mami kok begini ya. Itu aja sampai bisa Mas Keanu jenguk saya aja itu masih, loh kok saya harus kunjungan di tempat ini, kok yang sana itu yang saya selalu hindari, agar supaya Keanu tidak membandingkan apa yang terjadi dengan saya dengan yang lainnya. Karena apapun itu sesungguhnya kalau pakai kacamata iman, kacamata keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua baik ya. Tapi namanya anak-anak kan agak susah ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Keanu tuh bisa memahami dan bisa mengerti, walaupun sekarang ini masih sulit untuk menceritakan apa yang betul-betul terjadi. Ya, Eji sebenarnya ketika merasakan hal ini sempat pernah terbesit nggak menyesal masuk ke dunia politik sampai akhirnya harus? Oh enggak, politik itu harusnya kalau terdistribusikan dan dimainkan oleh orang-orang yang baik, insya Allah hasilnya baik. Dan saya masih yakin masih banyak orang yang berdoa untuk negeri ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin ya, penguasa yang amanah, takut sama dosa, takut sama siratal mustaqim tadi, takut sama akhirat. Dan mudah-mudahan kita juga dapat pemimpin yang benar-benar pengen menjadikan jabatannya itu sebagai tempat untuk mencari amal jariah. Kepengen gak sih Pak mungkin balik lagi ke dunia politik? Politik itu tuh jangan selalu dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif. Jadi ini ilmu politiknya ya. Kan ini masalahnya di pemainnya. Pemainnya ini nih yang kadang-kadang akhirnya tidak mengkolek kekuasaan itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, makanya mudah-mudahan nih kita berharap banget dengan film Siratal Mustaqim ini akan banyak muncul pemimpin-pemimpin yang amanah. Walaupun memang jadi amanah di tempat yang kotor itu agak berat ya. Nah, tetapi bisa, insya Allah. Tapi Mbak, setelah Mbak Inji bebas ada tawaran lagi nggak sih Mbak untuk kembali? Politik? Banyak. Dan kegiatan politik itu tidak bisa dihindari, artinya apapun, mau saya sekarang dagang baju itu juga masih ada dalam lingkungan politik juga, mau saya cuma jualan sambal itu juga kan ada, mau ngurus izin aja kan itu ya gitulah. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa masuk ke dalam politik di dalam era politik yang bagaimana dulu nih. Nah,
kalau dicenderungkan politik itu kotor, bisa kok bersih, agak dipaksain dikit. Makanya masyarakat nanti kalau milih yang bersih-bersih. Tapi kan kalau Mbak Eji tadi sempat bilang agak kesulitan karena ada di tempat yang agak kotor untuk bisa bersih sendiri. Oh, ini kan sistem ya, yang dilawan itu bukan hanya manusianya, yang dilawan itu adalah sistem. Dan yang dilawan itu adalah kolektivitas gitu. Artinya kalau misalkan kita 1 lawan 1, tapi ini yang dilawan adalah kolektivitas, di mana kolektivitas itu akhirnya jadi nilai. Nah, nilai itu akhirnya dipermisifkan, dan yang permisifkan juga kan kadang-kadang kita juga ya, artinya kita menaruh suatu kehormatan gitu kan, keren banget ya kalau jadi ini ya, mobilnya keren, rumahnya biar, akhirnya tuh kita secara tidak langsung memberikan satu derajat yang lebih di dunia loh ya kepada mereka, dan akhirnya ini membuat mereka harus terus mempertahankan. Nah, cara mempertahankannya itu yang akhirnya agak nyerempet kalau nggak kuat ya bisa goyang sekaligus, atau nggak mungkin juga ada pemandangan bahwa wah kalau nggak begitu mah nggak bakal jadi ya kan, hari begini ya tergantung lah kita akrobatiknya mau bagaimana. Nah, jadi memang ini ada suatu budaya, ada suatu nilai yang akhirnya terdogmakan dan akhirnya menjadi sesuatu yang orang ngeliatnya biasa-biasa aja. Jangan sampai. Kalau dari anak sendiri Mbak Enci ada larangan nggak untuk kembali lagi, maminya kembali lagi? Enggak. Dan saya nggak pernah melarang Keanu tuh untuk beraktivitas baik secara politik nantinya pun gitu. Baik diri saya sendiri pun ya, karena kalau misalkan orang-orang yang baik ini nggak ada dalam politik, siapa lagi ya? Ya kan? Iyalah mas-mas ya kan, kita